Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Syarifullah, NPM 21120115001. Saat ini saya akan menjabarkan analisa saya terkait Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2023 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Baik, terciptanya pemanasan global dan masalah lingkungan yang terjadi. Salah satu penyebabnya tidak dapat dilepaskan dari kontribusi banyaknya kendaraan bermotor konvensional. Banyaknya kontribusi kendaraan bermotor konvensional ini sangat berdampak terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Hal ini menimbulkan terhadap Hal ini menimbulkan keprihatinan serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Di samping itu, kemacetan lalu lintas juga tercipta, di mana kemacetan lalu lintas ini banyak terjadi di kota-kota besar dan juga semakin parah. Yang pada akhirnya memicu kebutuhan akan suatu penciptaan alternatif kendaraan atau transportasi yang ramah lingkungan dan efisien. Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak luput dari tantangan yang dihadapi oleh provinsi lainnya. Kendaraan bermotor konvensional telah menjadi penyumbang utama polusi udara dan kemacetan lalu lintas di provinsi ini. Dalam usaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sistem transportasi yang lebih efisien, pemerintah Provinsi Lampung tentunya juga harus dapat mengambil langkah progresif dengan mempertimbangkan penggunaan kendaraan bermotor listrik. Ya, sebagai salah satu solusi yang potensial dan tentunya disertai juga dengan standarisasi peraturan yang jelas. Sebagai respon terhadap tantangan alternatif ini, penggunaan kendaraan bermotor listrik telah muncul sebagai solusi yang menjanjikan. Kendaraan bermotor listrik dengan unggulan, ramah lingkungan, dan biaya operasional yang rendah menjadi alternatif yang menarik bagi transportasi di perkotaan. Dalam hal ini, pengaturan terkait kendaraan bermotor listrik di daerah Lampung diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Di dalam Peraturan Gubernur ini, dalam pasal 2, Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dalam perumusan kebijakan teknis untuk penyelenggaraan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai secara efektif, efisien, dan terkendali untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan di provinsi. Lalu di pasal 3-nya, Peraturan Gubernur ini bertujuan mewujudkan terselenggaranya penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai secara efektif, tertib, dan terkendali untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan di provinsi. Selain itu, dalam membantu menunjang kesejahteraan masyarakat, peraturan ini juga mengatur terkait insentif bantuan bagi pengguna kendaraan bermotor listrik. Di dalam pasal 5 ayat 2, strategi percepatan penggunaan KBL berbasis baterai dilakukan melalui A. Kewajiban penggunaan KBL berbasis baterai pada instansi pemerintah BUMN atau BUMD serta perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum. B. Kewajiban bagi industri KBL berbasis baterai beserta usaha pendukungnya untuk menggunakan konten lokal. C. Pemberian insentif bagi pemilik dan atau pengguna KBL berbasis baterai. D. Pemberian insentif bagi industri yang berlokasi di daerah untuk memproduksi atau merakit kendaraan bermotor listrik berbasis baterai beserta usaha pendukungnya. Pengendalian penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil secara bertahap sesuai kebutuhan, kesiapan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan F. Pembentukan tim koordinasi percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Lalu pasal 8 ayat 3. Pembangunan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mengutamakan sumber daya manusia lokal berbasis kompetensi dengan ketentuan A. Mulai usaha menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 10% dari jumlah total tenaga kerja. B. Masa usaha di atas 5 tahun menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 40% dari jumlah total tenaga kerja. Lalu C. Masa usaha di atas 10
tahun menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 70% dari jumlah total tenaga kerja. Dalam peraturan gubernur ini sudah mencakupi kebutuhan urgensi bagi pelaksanaan otonomi daerah atau bagi kesejahteraan rakyat di daerah Provinsi Lampung. Maka kita lihat diperlukannya peraturan ini dengan ditinjau secara filosofis. Prinsip-prinsip filosofis yang mencakup keberlanjutan, keseimbangan ekologi, dan peningkatan kualitas hidup. Penggunaan sepeda listrik sebagai alternatif transportasi di Provinsi Lampung memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Di dalam pasal 5 ayat 1, kebijakan percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diarahkan untuk mendukung program pemerintah untuk efisiensi energi dan pengurangan polusi di bidang transportasi. Lalu B, mendorong kesiapan infrastruktur kendaraan listrik di Lampung untuk percepatan peralihan dari kendaraan bermotor bahan bakar fosil ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Lalu, keseimbangan ekologi mengajarkan bahwa manusia harus hidup beriringan dengan alam, bukan mengambil dari alam melebihi apa yang dapat diberikannya. Dalam hal ini di dalam pasal 9 perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pasal 18 di bab 9 maksud saya perlindungan terhadap lingkungan hidup pasal 18 ayat 1. Penanganan limbah baterai dari kendaraan bermotor listrik berbasis baterai termasuk limbah B3 wajib dilakukan dengan daur ulang dan atau pengelolaan. Ayat 2, penanganan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh lembaga industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan atau industri komponen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam negeri yang memiliki izin pengelolaan limbah baterai dari KBL berbasis baterai yang berizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah. Lalu, selain landasan filosofis, peraturan ini juga memiliki landasan sosiologis yang akan menggambarkan bahwa peraturan ini haruslah memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, peran masyarakat sangat dibutuhkan, seperti halnya diatur dalam bab 9, peran serta masyarakat pasal 20 ayat 1. Peran masyarakat mencakup A. Memberikan masukan kepada pemerintah provinsi dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan penggunaan KBL berbasis baterai di provinsi. Dan B. Memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun. Lalu ayat 2-nya, peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perseorangan kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan. Lalu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka diatur terkait penyediaan infrastruktur pada bab 5, penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dalam hal ini pasal 10 ayat 1, untuk mempercepat penyediaan infrastruktur pengisian listrik diberikan kemudahan untuk penyesuaian instalasi listrik bagi pelanggan listrik yang menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta pembangunan SPKLU atau SPLU dan atau tempat penukaran baterai di tempat umum. Lalu ayat 2-nya, kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Mudah dijangkau oleh pemilik KBL berbasis baterai. B. Disediakan tempat parkir khusus SPKLU atau SPLU. C. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu D. Tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran berlalu lintas. Terakhir, peraturan ini dibentuk dengan landasan yuridis, merupakan bagian dari satu kaidah hukum yang tertentu dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Pemberlakuan peraturan mengenai
KBL ini didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu dalam pasal 3 yang berbunyi, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan A. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Lalu B. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan C. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam peraturan ini sangat mendukung kemajuan daerah Provinsi Lampung, dikarenakan pengalihan pada penggunaan kendaraan bermotor listrik dengan energi terbarukan sangat dibutuhkan saat ini. Peningkatan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang menjadi percontohan dalam menunjang teknologi berbasis energi terbarukan yang efisien serta jauh dari peningkatan polusi. Termaktub dalam bab 4 penguatan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Di dalam pasal 8, percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didukung dengan pembangunan industri kendaraan berbasis listrik kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di provinsi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Ayat 2-nya, industri KBL berbasis baterai dan industri komponen KBL berbasis baterai di provinsi wajib mengutamakan penggunaan TKDN dengan kriteria sebagai berikut. Ayat huruf A, untuk KBL berbasis baterai beroda 2 dan atau 3 tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut. 1. Tahun 2023 sampai dengan 2027 TKDN minimum 40%. 2. Setahun 2028 sampai dengan 2029 TKDN minimum 60%. 3. Tahun 2030 dan seterusnya TKDN minimum 80%. B. Untuk KBL berbasis baterai beroda 4 atau lebih tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut. 1. Tahun 2013 sampai dengan 2025 TKDN minimum 35%. 2. Tahun 2026 sampai dengan 2027 TKDN minimum 40%. 3. Tahun 2028 sampai dengan 2033 TKDN minimum 60%. 4. Tahun 2034 dan seterusnya TKDN minimum 80%. Ayat 3-nya, pembangunan industri KBL berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mengutamakan sumber daya manusia lokal berbasis kompetensi dengan ketentuan A. Mulai usaha menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 10% dari jumlah total tenaga kerja. B. Masa usaha di atas 5 tahun menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 40% dari jumlah total tenaga kerja. Lalu C. Masa usaha di atas 10 tahun menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 70% dari jumlah total tenaga kerja. Peraturan ini menggambarkan potensi yang sangat baik bagi Provinsi Lampung menuju modernisasi dengan teknologi hijau. Ini menjadi semangat yang baik bagi daerah lain agar mencontoh mengikuti langkah Provinsi Lampung dalam peningkatan industri kendaraan bermotor listrik yang bertujuan untuk membangun bersama negara Indonesia menjadi negara yang ramah lingkungan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.